Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bisa berjumpa di hari ini dengan materi baru, yaitu mengenai sudut. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bahkan menggunakan sudut, seperti kejadian pada gambar yang akan Ibu sajikan. Nah, misalkan kita melihat pesawat terbang atau kita berada di pesawat terbang, kita bisa melihat misalkan di bagian daratan. Misalkan di sini ada perahu ya. Kemudian dari pandangan pesawat menuju perahu tersebut merupakan arah yang turun ke bawah, sehingga terjadi suatu bagian sudut yang dibatasi oleh garis putus-putus di sini. Nah, Ibu batasi gairah sudutnya sehingga membentuk sudut alfa. Arah pandangan pilot ke kapal dan garis horizontal membentuk suatu sudut, yaitu sudut alfa. Kemudian mobil yang dikendarai menurun, lalu kemudian dibatasi suatu garis sehingga membentuk suatu sudut, yaitu sudut beta. Arah laju mobil dan bidang horizontal membentuk sudut beta. Sudut ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Pengertian sudut itu sendiri, nah Ibu ambil lagi contoh mengenai sudut dari sebuah gunting. Bagian gunting yang dibuka, kemudian kita ambil dua garis sehingga membentuk suatu sudut. Inilah bagian sudut dari gunting tersebut. Misalkan setiap titik sudutnya Ibu berikan simbol huruf A, O, dan B. Nah, Ibu pisahkan gambarnya sehingga terbentuk gambar segitiga yang dimana terdapat titik A, O, dan B. Kita perhatikan dua buah garis di sini merupakan kaki sudut. Ya, tadi ada kaki sudut yang membentuk suatu sudut, sedangkan bagian atasnya dibiarkan kosong. Kemudian titik O merupakan titik sudut dan bagian atas yang kosong ini merupakan daerah sudut. Itulah sudut, di mana terdapat kaki sudut, kemudian titik dari sudutnya, dan ada daerah sudut. Dari sudut ada notasinya. Notasi sudut dengan tanda seperti ini. Ini dibacanya adalah sudut. Maka pada gambar di samping dapat ditulis sudut A, sudut B, sudut O, atau sudut AOB. Karena di daerah AB di sini tidak dibatasi oleh kaki sudut, maka dia sebenarnya hanya daerah sudutnya saja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan AB ditarik garis sehingga membentuk kaki sudut, maka bisa terbentuk sudut OAB atau OBA, seperti itu. Kemudian busur derajat. Sudah kalian menyiapkan busur derajat di rumah? Oke. Busur derajat ada yang dimiliki oleh kalian pasti besarnya 180 derajat total, yaitu 360 derajat. Untuk 180 derajat merupakan setengah bagian dari lingkaran. 360 keseluruhan. Oke, di dalam busur derajat kita dapat menyimak ada bagian angka yang letaknya di luar merupakan skala luar. Kemudian angka yang letaknya di dalam merupakan skala dalam. Untuk membedakan biasanya disajikan warna. Untuk skala luar warnanya hitam, kemudian skala dalam warnanya merah di sini. Tentu kalian dapat
menghitung busur derajat dengan bantuan angka-angka yang disajikan dalam skala busur derajat ini. Jika kalian ingin menatapnya dari skala luar, maka 0 derajat itu bisa dimulai dari 360 derajat. Dari sini, sebelah kiri kalian bisa menghitung, misalkan arahannya ingin 130 derajat. Berarti dimulai garisnya dari 0, kemudian mengarah ke 130 derajat di luar. Seperti itu. Tapi kalau ingin menghitungnya dari skala dalam, kalian bisa melihat angka 0-nya berada di sebelah kanan. Jika kalian ingin menghitung derajat 40 derajat, kalian bisa memulai 0-nya dari sebelah kanan, kemudian angka 40 derajatnya diarahkan seperti ini. Seperti itu untuk penggunaan busur derajat. Cara menggambarkan sudut. Nah, seperti ini ya. Yang tadi, untuk skala luar, letakkan 0 derajatnya di sebelah kiri, yaitu tepat di angka 360 derajat, karena 360 derajat tepat juga sama dengan 0 derajat. Kemudian, setelah dihitung, tepat di angka 40 derajat. Kemudian, untuk skala luar, ingin menghitung 120 derajat, maka dimulai dari 0, kemudian pada angka 120 derajat. Kemudian hubungan antar sudut. Nah, tadi setelah kita mempelajari menggambar sudut, maka ada hubungan antar sudut yang pertama, yaitu dua sudut saling berpelurus atau bersuplemen dengan jumlah sudutnya 180 derajat. Oke, jika ibu potong bagian yang 360 derajat, maka kalian akan mendapati sumbu yang 180 derajat, yaitu setengah lingkaran. Ada dua sudut yang saling berpelurus, yang dimana bentuknya adalah lurus. Kalau sudut seperti ini besarnya adalah 180 derajat. Nah, misal, jika diketahui ada garis A, B, kemudian dari titik tengahnya dibuat garis C, kemudian diberikan titik O. Kemudian, dari sudut AOC diketahui 70 derajat. Namun, untuk sudut BOC hanya X saja. Kita bisa menghitung nilai X ini dari keterangan dua sudut saling berpelurus. Karena kalau berpelurus besarnya 180 derajat. Jika kita ingin mengetahui nilai X ini, berarti caranya 180 derajat dikurangi 70 derajat, sehingga hasilnya adalah 110 derajat. Maka nilai sudut BOC atau X adalah 110 derajat. Kemudian, untuk sudut yang ibu ambil bagian bawahnya, namun nilainya sama aja. Ini hanya tipe soal yang berbeda. Nah, diketahui ada garis DE, kemudian ibu ambil titik tengahnya O, kemudian dibuat garis F. Oke, untuk sudut DOF nilainya adalah X derajat, dan sudut EOF adalah 120 derajat. Sama seperti tadi, karena dua sudut saling berpelurus, maka untuk mencari sudut DOF atau X adalah 180 kurangi 120 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Jika kalian totalkan, 70 tambah 110 derajat adalah 180 derajat, kemudian 60 tambah 120 derajat adalah 180 derajat. Oke, seperti itu. Kemudian, dua sudut saling berpenyikut atau berkomplemen dengan jumlah sudutnya 90 derajat. Ibu memotong bagian busur derajatnya menjadi sebesar 90 derajat. Kemudian, ibu gambarkan dua buah garis AO dengan OB, kemudian ditarik garis tengahnya terhadap C. Oke, di sini diketahui AOC 70 derajat, sedangkan COB adalah X derajat. Untuk mencari BOC atau COB dapat dicari dengan 90 dikurangi 70, sehingga hasilnya adalah 20 dengan satuannya adalah
derajat. Kemudian, jika dua sudut saling bertolak belakang, nilainya sama besar. Oke, Ibu ambil busur derajat kembali, kemudian Ibu ambil bagian yang bertolak belakang. Di sini, Ibu sajikan 80 derajat. Kemudian, jika bertolak belakang, maka dia bertolak dengan yang ada di depannya. Maka hasil dari sudutnya sama besar, yaitu 80 derajat. Kemudian di sebelah kanan, besar sudutnya adalah 100 derajat. Pasti sebelah kirinya pun 100 derajat. Jadi yang nilai sudutnya bertolak belakang pasti hasilnya akan sama. Ya, Ibu pisahkan gambarnya sehingga terbentuk seperti ini. Seperti itulah mengenai sudut yang Ibu sajikan. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya atau bisa melalui Canvas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.